Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ayu. Minggu lalu kita ngebahas mengenai deskripsi masing-masing negara ASEAN. Sudah ada 10 negara yang sudah dideskripsikan. Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai sumber daya manusia dan sumber daya alam ASEAN. Oke, tujuan dari materi kali ini yaitu untuk mendeskripsikan bahasa, terus pendudukan, terus sumber daya alam pada masing-masing negara ASEAN. Oke, kita mulai. Yang pertama, sumber daya alam ASEAN. Brunei, negara yang kaya akan minyak. Gas menyumbang 40% untuk pendapatan negara. 50% berada pada sektor jasa dan 35% pada sektor pertanian. Indonesia berkomoditas ekspor migas dan non-migas. Migas itu minyak dan gas. Oke, selanjutnya Kamboja dan Laos, perekonomiannya utamanya pertanian. Mereka terkenal dengan jagungnya, padinya. Nah, jadi melakukan perekonomiannya pada bidang pertanian. Lanjut. Malaysia cukup maju pada bidang industri elektronik dan mobil. Nah, ini juga industrinya elektronik, gak usah ditanya lagi, banyak yang buatan dari Malaysia, termasuk mobil. Kalian bisa tahu mobil yang buatan Malaysia dulu juga ada sumber bahan bakar Petronas. Nah, di Indonesia cuman ada beberapa di Indonesia sekarang sudah tutup. Pom bensinnya cuman sekitar mungkin ada 1-2 yang masih di Indonesia. Selanjutnya, Myanmar mengandalkan produk pangan. Jadi produk pangannya ini yang bisa sudah jadi untuk diekspor impor. Singapura menjadi pusat perdagangan serta negara tujuan modern dan menjadi tujuan wisata dan pendidikan. Perdagangan di sini untuk Singapura yaitu dia menjadi pusat transit beberapa negara untuk perdagangan ekspor impor. Yang kedua, industri modern. Kalau Singapura untuk industrinya gak usah ditanya lagi, banyak mengambil teknologi-teknologi yang memang bagus untuk negaranya. Selanjutnya, tujuan wisatanya ya kalian tahulah, kesana pasti tujuan wisatanya yang mau ngelihat singa muntah ya, ngeluarin air, atau beberapa tempat wisata lain. Dan pendidikan menjadi tempat universitas yang paling bagus untuk yang namanya pertukaran pelajar. Selanjutnya, Thailand, negara yang sangat cepat dalam bidang agraris dan lumbung beras. Thailand ini terkenal menjadi negara agraris yang tempat lumbung beras. Kalau dulu Indonesia, sekarang tidak. Sekarang menjadi Thailand pengekspor beras yang berada di ASEAN. Lanjut, sumber daya manusia di ASEAN. Myanmar, sebagian besar penduduknya keturunan Melayu. Terus 10%-nya Tionghoa. Filipina, sebagian besar di Luzon dan Cebu, beretnis Tagalog, bahasanya ya yang dipakai Tagalog. Indonesia beretnis Jawa, Sunda, Melayu, Batak dan sebagainya. Etnis di Indonesia tuh banyak, bukan hanya ini saja. Kamboja, suku bangsanya terbanyak suku Hamar. Lanjut, Laos, etniknya terbesar ada Lao. Malaysia beretnis Melayu. Myanmar beretnis Myanmar. Singapura keturunan Tionghoa. Thailand beretnis Thai. Dan terakhir, Vietnam beretnis Kinh atau Vietnam. Kesimpulan dari hari ini yaitu adalah kita bisa mengetahui potensi masing-masing negara dalam sumber daya alamnya dan aneka bahasa pada sumber daya manusia. Contohnya Filipina dengan bahasa resminya Tagalog, Malaysia bahasa resminya Melayu, Indonesia bahasa resminya ya bahasa Indonesia. Tapi untuk mempersatu mereka tetap bahasa universal adalah bahasa Inggris. Oke, untuk tugas kali ini yaitu kalian tulis 2 dampak dari COVID-19
pada sumber daya alamnya ke 10 negara ASEAN. Jadi dimaksudnya di sini adalah kalian menyebutkan 2 dampak secara ekonomi sumber daya alamnya akibat COVID-19. Nah, jadi ada 20 dampak pada 10 negara. Itu saja, silahkan hasil jawabannya bisa langsung dikirim di private comment ataupun tulis di buku, nanti dikirim di GC. Oke, Boy tunggu jawabannya. Terima kasih sudah mendengarkan channel YouTube Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.